Hai anak-anak, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan Pawai Budaya kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimanakah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan? Yang perlu kita ketahui pada setiap teks bacaan. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan inti atau gagasan yang mendasari setiap paragraf. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan inti tersebut, berupa uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok bisa terdapat di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Mari kita lihat bacaan Pawai Budaya yang dapat kamu lihat pada buku paketmu. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita harus mengetahui paragraf pada bacaan. Kemudian, berilah nomor pada setiap paragraf bacaan tersebut sehingga kita mengetahui jumlah paragraf pada bacaan. Berikutnya, berilah nomor setiap kalimat pada paragraf sehingga kita juga mengetahui jumlah kalimat pada paragraf tersebut. Selanjutnya, bacalah semua kalimat pada paragraf untuk menentukan kalimat inti yang menjadi gagasan pokok paragraf tersebut. Setelah mendapatkan gagasan pokok, maka kalimat-kalimat yang lain pada paragraf tersebut menjadi gagasan pokok. Paragraf pada bacaan Pawai Budaya. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Jadi, pada bacaan Pawai Budaya terdapat 5 paragraf. Paragraf pertama terdapat 6 baris kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Gagasan pokok terdapat pada awal kalimat paragraf, yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat kedua sampai dengan kalimat keenam merupakan gagasan pendukung. Paragraf kedua terdapat 7 baris kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat kedua sampai dengan kalimat ketujuh adalah gagasan pendukung. Paragraf ketiga terdapat 4 baris kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ketiga. Gagasan
pokok terdapat pada kalimat awal paragraf, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat merupakan gagasan pendukung. Paragraf keempat terdapat 7 baris kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf keempat. Kalimat pertama sampai dengan kalimat keenam adalah gagasan pendukung. Gagasan pokok terdapat pada kalimat akhir paragraf. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima terdapat 4 baris kalimat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kelima. Gagasan pokok terdapat pada kalimat keempat. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Pada kalimat akhir paragraf. Kalimat pertama sampai dengan kalimat ketiga merupakan gagasan pendukung. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf dalam bentuk diagram atau peta pikiran seperti gambar contoh di bawah ini. Gagasan pokok letakkan di tengah peta pikiran, sedangkan gagasan pendukung ada di sekeliling gagasan pokok. Lihatlah peta pikiran paragraf pertama. Gagasan pokok ada di tengah, gagasan pendukungnya ada di sekeliling gagasan pokok. Peta pikiran paragraf kedua. Peta pikiran paragraf ketiga. Peta pikiran paragraf keempat. Peta pikiran paragraf kelima. Demikianlah pelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Anak Indonesia, andalan bangsa.